Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Andriana Lestari Sukirman. This time, I wanna explain about my material about dinamika bahasa. Before saya melanjutkannya, I wanna say thanks to Miss Ummu Saadah. Kali ini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu mengenai dinamika bahasa. Dinamika bahasa. Kalau kita melihat dari kata dinamika, dinamika sendiri artinya yaitu perubahan. Bahasa adalah suatu alat yang kita pakai untuk berkomunikasi atau berinteraksi, atau bisa jadi juga bahasa merupakan identitas suatu etnik. Dalam dinamika bahasa itu ada beberapa poin-poin yang di dalamnya. Itu yang pertama, perubahan bahasa atau language change. Yang kedua, language shift atau pergeseran bahasa. Yang ketiga, pemertahanan bahasa atau language maintenance. Dan yang terakhir yaitu kepunahan bahasa atau death of language. Saya akan membahas mengenai perubahan bahasa atau language change. Kita ketahui bahwa dalam berbahasa tentunya tidak menutup kemungkinan ada perubahan-perubahan, baik itu dari segi kata, kosakata, maupun grammarnya dan sebagainya. Nah, dalam perubahan bahasa ini kita bertanya-tanya apa saja bentuk dari perubahan bahasa tersebut. Nah, yang pertama adalah perubahan bunyi atau phonology. Nah, di sini perubahan bunyi maksudnya di sini pada saat melafalkan sebuah fonem pada kata merupakan hal yang dimaklumi dalam perubahan bahasa. Jadi, perubahan bunyi ini termasuk bagian dari perubahan bahasa tersebut. Salah satu bentuk dari perubahan bahasa. Contohnya, misalnya bunyi D pada kata ahad. Bunyinya D pada kata ahad. Kemudian pada saat kita melafalkannya, ahad tersebut pada saat kita melafalkannya itu berbunyi T, ahad, mati T gitu. Padahal tulisannya adalah ahad, berakhiran D. Kemudian pada saat kita melafalkan, pelafalan kita itu berakhiran T. Ini salah satu contoh dari perubahan bunyi tersebut. Yang kedua, perubahan kosakata. Berbicara tentang perubahan kosakata, lambat laun seiring dengan berjalannya waktu, otomatis ada yang terjadi yang namanya perubahan kata. Misalnya saat ini kita sering menggunakan bahasa-bahasa yang kayak slang begitu. Entah itu beberapa tahun kemudian, lambat laun kata yang pada hari ini kita sering gunakan itu itu akan terlupakan di beberapa tahun kemudian. Ya, misalnya saja saya mengutip ini dari Zenius.net, yaitu kata awal email. Kata awalnya itu email, namun yang kerap kali biasa kita gunakan yaitu dengan kata populernya surel kayak gitu. Nanti saya simpan di sini, dan juga sumber-sumbernya ini saya simpan di deskripsi di bawah. Nah, ada juga kata upload. Kata awalnya upload, dan kemudian kata yang populer yang biasa kita gunakan yaitu unggah, kayak begitu. Dan kita masuk yang ketiga, perubahan ejaan. Maksud dari perubahan ejaan di sini, ketika saya melihat contohnya, yaitu terjadi perubahan pada kata berdasarkan di mana kata tersebut digunakan. Kayak misalnya di sini ejaan British English yaitu center. Tulisannya itu SENTRE. Nah, kalau di ejaan American English tulisannya center, SENTER. Inilah yang menjadi salah satu dari contoh perubahan ejaan tersebut. Di Indonesia sendiri salah satu contohnya yaitu ejaan Van Ofwitsen. Ejaan Van Ofwitsen ini ejaan pada era-era tahun 40-an atau sebelum merdeka, yang dimana ejaan ini percampuran antara bahasa Belanda dengan bahasa Indonesia sendiri, atau asal muasal bahasa Indonesia itu dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia itu merupakan bahasa yang tidak terlepas dari pengaruh beberapa bahasa yang lain. Contohnya misalnya kan pada tahun 40-an gitu, kerap kali dalam tulisan surat kabar itu tulisannya soerat kabar. Nah, lambat laun seiring berjalannya waktu, seperti saat ini kita bahkan mengenal dengan tulisan surat kabar, tidak lagi ada ejaan OE, soera, tidak lagi ada yang ejaan seperti itu. Inilah
inilah salah satu contoh dari perubahan ejaan. Yang keempat, perubahan makna. Artinya apa? Perubahan makna ini dapat berupa perubahan makna dari makna secara sempit ke makna yang secara luas, begitupun sebaliknya. Salah satu contohnya di sini yaitu sarjana. Kata sarjana, kalau misalnya orang dulu mengetahui bahwa sarjana itu adalah orang pandai, namun sekarang di era saat ini kita ketahui bahwa sarjana itu maknanya adalah seseorang lulusan perguruan tinggi itu. Jadi jelas sekali perubahannya dari masa dulu, di saat kita orang-orang mengatakan si A lulusan ini, sarjana mitawa kayak begitu. Artinya apa ya? Kata sarjana itu di era dulu sangat sempit maknanya, karena hanya bermakna orang yang pandai. Sedangkan pada saat ini sarjana bisa saja diartikan sebagai seseorang yang lulus di perguruan tinggi. Kemudian yang kelima, perubahan tata bahasa atau leksikon. Perubahan tata bahasa ini yaitu perubahan tata bahasa bisa berupa seperti perubahan grammarnya, imbuhan, segala macam. Seperti itu. Contoh dari perubahan tata bahasa yaitu pada penggunaan adalah. James Naden menyebutkan saat ini penggunaan kopula adalah memungkinkan digunakan sebelum kata sifat. Jadi berbicara tentang tata bahasa, saya kurang mengerti. Yang saya pahami di sini seperti penggunaan adalah. Nah, kalau dulu digunakan yaitu untuk menjelaskan sesuatu. Adalah itu digunakan untuk memberikan keterangan pada sesuatu yang kita maksud. Namun sekarang kita bisa saja menggunakan kata adalah itu seperti contohnya di sini, setiap orang adalah penting. Setiap orang adalah penting. Jadi terjadi perubahan yang bisa saja terjadi perubahan yang drastis, dan bisa saja tidak. Nah, contoh penggunaan dulu itu, mobil adalah kendaraan roda 4 yang memiliki mesin. Jadi dapat kita lihat bahwa kita memberikan maksud kita kepada seseorang bahwa mobil itu seperti ini. Nah, sedangkan pada contoh yang saat ini seringkali kita menggunakan kata adalah ini, unless adalah sahabatku, Anilsa adalah sahabatku, kayak begitu. Kemudian kita tentunya bertanya-tanya, hal apa yang menyebabkan terjadinya perubahan bahasa? Yang pertama, yang menyebabkan terjadinya perubahan bahasa yaitu yang pertama status sosial. Kenapa status sosial merupakan salah satu hal terjadinya perubahan bahasa? Karena di era saat ini, misalnya saja saya itu orang kaya, anggap saja saya kelas masalah ekonomi itu kelas atas gitu. Nah, saya punya anak saya ini saya genjot, pokoknya anak saya ini harus belajar bahasa Inggris, bahasa A, bahasa B, bahasa C, seperti itu. Nah, secara tidak langsung ternyata pada saat kita menanamkan hal ini kepada anak kita, di saat itu pula lah terjadi perubahan bahasa dari bahasa A ke B. Dan tentu saja selama bahasa A atau bahasa ibunya sering digunakan dalam keseharian, itu bisa saja dipertahankan. Nah, itulah kenapa status sosial ini salah satu penyebab perubahan bahasa. Karena kita merasa, iya, di era modern saat ini, di era 4.0 ini, kita harus berbondong-bondong menguasai bahasa ini. Kalau tidak, kita akan dikecam. Pokoknya di kalangan kita akan terjadi misalnya saja diskriminasi atau apa semacam itu. Faktor yang kedua yaitu faktor gender. Kenapa gender merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perubahan bahasa? Berdasarkan yang saya baca di sini, gender dilafalkan dengan gender di sini bukan perkara jenis kelamin, tetapi rentang antara ekspresi maskulinitas dan feminitas yang dianut seseorang. Terkait dengan bahasa dan gender, ada sejumlah contoh yang diambil dari bahasa Banci. Jadi misalnya saja, misalnya saja Banci itu kan secara tidak langsung ada perbendaharaan katanya yang kita tidak mengerti, hanya dia saja yang mengerti. Itu pemahaman saya tentang ini. Salah satu contoh katanya yang biasa digunakan sama Banci yaitu, pokoknya yang masalah gender saya juga kurang mengerti ini, mungkin nanti bisa ayo kita sama-sama cari tahu kata dalam bahasa Banci, yaitu misalnya saja belok. Kata belok ini padanan untuk atau maknanya itu lelaki yang dinilai tidak normal atau tidak maskulin. Belok itu misalnya saya maknanya
perempuan atau laki-laki yang dinilai tidak normal. Itu kan biasa kita kerap kali tidak mengetahui istilah-istilah ini. Padahal inilah yang menyebabkan perubahan bahasa. Kemudian yang ketiga, faktor yang ketiga yaitu interaksi. Kenapa interaksi termasuk dari hal yang menyebabkan perubahan bahasa? Karena misalnya saya ketika kita sering berinteraksi dengan orang luar, mau tidak mau, suka dan tidak suka, kita akan men-save bahasa-bahasa yang digunakan oleh teman-teman kita yang di luar. Misalnya saja kalau misalnya di Sulawesi Selatan saja. Sulawesi Selatan ini kan mayoritas bahasa Bugis. Ketika misalnya saya orang Bugis, saya berteman dengan teman-teman saya yang ada di luar sana, baik itu misalnya dia suku Sunda, bahasanya kan beda. Atau teman-teman saya yang ada di misalnya di kota-kota metropolitan, saya kan notabene-nya dialek saya, aksen saya seperti inilah, orang Bugisnya seperti inilah bahasanya. Terkadang kita tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh teman-teman kita yang ada di kota metropolitan sana. Nah, ketika kita sering berinteraksi dengan teman-teman kita yang ada di, anggap saya di Jakarta sana, mau tidak mau kita secara langsung seperti fasih menggunakan bahasa-bahasa mereka. Nah, inilah yang menyebabkan perubahan bahasa. Nah, yang keempat, teknologi. Kenapa teknologi? Saya akan bacakan ini. Larry Trax mengatakan bahwa bahasa berubah karena teknologi berubah. Perkembangan teknologi banyak menghasilkan produk-produk baru yang sebelumnya tidak kita miliki. Sebagai contohnya, kita tidak butuh dan tidak punya kata televisi. Hingga ditemukannya televisi, kalau tidak ada kata atau bahasa baru, kita akan kesulitan menyebut hal-hal baru. Kayak tadi kan televisi, dalam perbendaharaan kata kita kan tidak tahu sebenarnya apa kalau misalnya tidak ada teknologi yang menyebutkan benda ini namanya televisi, kita tidak tahu. Karena adanya teknologi, kita mengetahui bahwa oh, benda ini namanya televisi, benda itu namanya kamera, karena teknologi. Nah, secara tidak langsung juga salah satu faktor terjadinya perubahan bahasa. Oke, baik, saya akan menjelaskan poin kedua dari dinamika bahasa ini, yaitu pergeseran bahasa atau language shift. Pergeseran bahasa tentunya sangat erat kaitannya dengan perubahan bahasa. Ketika bahasa kita mulai berubah, otomatis kalau kita tidak pandai untuk bagaimana mempertahankan bahasa kita, otomatis ini akan terjadi pergeseran bahasa. Atau dengan kata lain, kita tidak lagi menggunakan bahasa A kita atau bahasa ibu kita, misalnya seperti itu. Kenapa terjadi pergeseran bahasa? Ada beberapa faktor pergeseran bahasa itu. Yang pertama, imigrasi atau perpindahan penduduk. Kenapa imigrasi merupakan salah satu faktor terjadinya pergeseran bahasa? Misalnya kita orang Sulawesi, orang Makassar, kita merantau ke Jawa, yang dimana penduduk di tempat kita tinggal di Jawa itu masyarakatnya mayoritas orang Jawa. Nah, mau tidak mau, kita sebagai pendatang, kita harus berusaha bagaimana cara kita agar bisa berinteraksi dengan masyarakat setempat. Tentunya kita harus mempelajari bahasa mereka. Ketika dalam keseharian kita menggunakan bahasa kita telah fasih menggunakan bahasa Jawa misalnya, padahal kita adalah orang Bugis, disitulah bahasa Jawa kita akan lebih fasih dan bahasa Bugis kita terkikis oleh bahasa Jawa tersebut. Karena dalam keseharian kita berinteraksi menggunakan bahasa Jawa tersebut. Mau tidak mau, suka dan tidak suka, kita akan melupakan bahasa ibu kita atau bahasa Bugis kita. Seperti itu yang saya pahami. Yang kedua, faktor ekonomi. Menurut saya, kenapa faktor ekonomi merupakan salah satu faktor terjadinya pergeseran bahasa? Karena ini sangat erat kaitannya dengan imigrasi. Berbicara tentang ekonomi, misalnya kita kerja di industri A misalnya ya, ini berkaitan lagi dengan masalah interaksi kita dengan teman-teman kita. Misalnya di perusahaan A ini menetapkan beberapa syarat-syarat penerimaan pegawainya, misalnya pegawainya harus mahir tahu bahasa Inggris gitu, pegawainya harus TOEFL-nya segini. Pokoknya ada syarat-syarat yang dimana kita mempelajari bahasa lain, bahasa asing ya, itu maksud saya bahasa asing. Karena hal inilah sehingga
faktor ekonomi ini menjadi salah satu faktor terjadinya pergeseran bahasa. Faktor yang ketiga yaitu sekolah. Kenapa sekolah menjadi salah satu faktor terjadinya pergeseran bahasa? Karena di sekolah itu kita kan belajar yang namanya bahasa Inggris. Kalau di zaman saya, ketika kita belajar bahasa Inggris dan kita bisa dibilang agak mahir lah di bidang itu, otomatis kita merasa wow, kita tuh keren atau kayak gimana gitu. Dan memang di sekolah-sekolah itu kan kita mempelajari bahasa Inggrisnya. Dan juga kenapa sekolah karena contoh lain pada saat kita SMA atau MAN atau apa, kan ada penentuan jurusan. Misalnya saya pilih jurusan bahasa. Di bahasa itu saya mempelajari bahasa A, bahasa B, seperti itu. Di saat saya kan merasa bahwa saya harus ahli atau saya harus bisa di jurusan saya ini, di jurusan bahasa. Nah, lambat laun sering kita gunakan bahasa ini, otomatis bahasa ibu kita ini akan terkikis. Nah, sehingga inilah yang menjadikan sebagai faktor pergeseran bahasa. Yang ketiga, pemertahanan bahasa atau language maintenance. Kenapa kita harus mempertahankan bahasa, atau apa faktor pemertahanan bahasa? Yaitu yang pertama adanya loyalitas. Berbicara tentang loyalitas, kembali lagi pada penutur bahasa tersebut. Ketika kita sering menggunakan bahasa kita dalam keseharian berinteraksi, kita loyal dengan bahasa kita meskipun kita mengetahui beberapa bahasa atau bahkan kita sering menggunakan bahasa yang lain, kita tetap loyal dengan bahasa kita. Dengan kata lain, kita harus pertahankan bahasa kita harus melestarikan bahasa kita. Nah, itulah salah satu faktor pemertahanan bahasa, karena adanya loyalitas. Yang kedua, konsentrasi wilayah. Menurut Sumarsono, kenapa konsentrasi wilayah? Karena bisa jadi ketika misalnya dalam suatu tempat, dalam suatu wilayah ini, yang pertama itu ke wilayah ini misalnya saya beserta keluarga, notabene-nya kan suku Bugis. Lambat laun ketika misalnya teman-teman yang lain datang dan kita satu kompleks atau satu perumahan, otomatis di dalam wilayah tersebut kita bisa berinteraksi dengan sesama kita, sama suku kita, seperti itu. Atau dengan kata lain, misalnya populasi suku kita dalam suatu wilayah itu lebih dari 50%, seperti itu. Publikasi media massa. Ini adalah salah satu hal yang paling penting dalam pemertahanan bahasa. Kenapa penting? Bagi saya kenapa penting? Karena disinilah letaknya kita bisa memperkenalkan budaya kita kepada orang lain, bahasa kita kepada orang lain, bahwa seperti ini bahasa Bugisnya A, seperti ini aksennya si A. Jadi kita sebenarnya sangat bisa mengekspresikan atau mengembangkan budaya-budaya kita dengan adanya teknologi saat ini, atau dengan adanya publikasi media massa. Jadi kita harus betul-betul memanfaatkan teknologi saat ini untuk memperbanyak jaringan, untuk melestarikan bahasa kita sendiri, budaya-budaya kita. Itu yang terpenting. Faktor lain dari pemertahanan bahasa ini, kita gunakan sebagai bahasa pengantar. Kan ada tuh namanya muatan lokal ya. Kalau misalnya anggap saja contohnya di Kabupaten Bone ya, Bone lagi. Di Kabupaten Bone kan mayoritas Bugis Bone. Terkadang ketika dalam proses pembelajaran, terkadang ada pengantar memakai bahasa Bugis tersebut, Bugis Bone tersebut. Nah, inilah salah satu faktor yang tidak kita sadari bahwa ini faktor pemertahanan bahasa, seperti itu. Dengan adanya bahasa-bahasa pengantar dalam proses pembelajaran, bukan bermaksud untuk tidak menggunakan bahasa Indonesia, namun kita berada di lingkup di wilayah yang dimana adat kita masih kental. Jadi mau tidak mau kita harus tetap mempertahankan adat-adat yang seperti itu dengan tidak melupakan bahwa kita ini Indonesia gitu. Yang terakhir, kepunahan bahasa atau death of language. Kepunahan bahasa ini, ada jurnal yang sudah saya baca, itu ada 3 tipe kepunahan bahasa. Yaitu yang pertama, kepunahan bahasa tanpa terjadi pergeseran bahasa. Artinya apa? Dalam artikel ini yang saya baca ini, karena misalnya ada suatu bencana, di mana dari bencana ini penutur asli dari bahasa tersebut itu tinggal
sedikit, atau bahkan anggap saja tinggal satu orang. Nah, karena itulah dikatakan bahwa kepunahan bahasa tanpa terjadinya pergeseran bahasa. Salah satunya disebabkan karena terjadinya bencana seperti itu. Kemudian yang kedua, kepunahan bahasa karena pergeseran bahasa. Ini sudah jelas ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Dan yang ketiga, kepunahan bahasa nominal melalui metamorfosis. Ini yang masih mengambang di pikiran saya. Saya tidak terlalu mengerti maksud dari kepunahan bahasa nominal melalui metamorfosis. Kepunahan bahasa nominal melalui metamorfosis, mari kita cari bersama. Kita cari jalan terangnya, apakah maksud dari yang tipe yang ketiga ini. Saya bacakan beberapa kalimat dari, mungkin kita bisa mencerna masing-masing. Tipe ketiga, dialek ketika guyup tuturnya tidak lagi menulis dalam bahasa tersebut dan mulai memakai bahasa lain, maka derajat suatu bahasa menjadi turun. Oh, jadi mungkin maksudnya ketika bahasa ini tidak lagi kita gunakan atau tidak lagi ada kegiatan seperti tulis menulis, atau tidak ada semacam dokumentasi mungkin seperti itu dari bahasa sebelumnya, sehingga mau tidak mau kita menggunakan bahasa lain, seperti itu kayaknya ya. Kemudian tambahan, menurut saya membaca di Wikipedia, kematian bahasa karena yang pertama itu kehilangan penutur aslinya akibat jarang digunakan. Nah, ini kalau yang saya baca di Wikipedia ini. Kemudian yang kedua, penuturnya enggan untuk melestarikan bahasa tersebut. Ketika kita enggan untuk melestarikan bahasa kita, maka siap-siap bahasa kita itu tidak akan diingat lagi, atau bahasa kita itu akan mati. Jadi pentingnya kita melestarikan bahasa kita yang merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia sendiri. Kaitannya diantara yang keempat ini mulai dari perubahan bahasa, pergeseran bahasa, pemertahanan bahasa, kepunahan bahasa, itu sangatlah erat kaitannya, karena ketika ada perubahan bahasa, pasti kita harus mempertahankan bahasa, yaitu pemertahanan bahasa. Ketika ada perubahan atau pergeseran bahasa, lagi-lagi kita harus pemertahanan bahasa. Nah, ketika ada perubahan dan pergeseran bahasa dan kita enggan untuk melestarikannya, maka siap-siap bahasa kita akan punah dan tidak diingat oleh orang lain. Jadi seperti itu menurut saya, dan berdasarkan beberapa yang saya baca. Mungkin demikian materi dari saya mengenai dinamika bahasa atau perubahan bahasa sendiri. I am Andriana Lestari Sukirman. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.